Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tema pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang al-adab ma'al jar. Tata cara dan sopan santun ataupun adab-adab terhadap al-jar, yaitu tetangga. Dan antum semua bisa melihat bagaimana keluasan Islam, kemuliaan Islam, keindahan Islam yang mengatur kehidupan manusia dari segala segi dan aspek kehidupan. Karena Islam adalah sebuah risalah keagamaan yang Allah turunkan ke dunia ini, tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dan kebutuhan kita kepada Islam lebih besar dari kebutuhan kita untuk makan, minum, ataupun melampiaskan hawa nafsu kita. Islam ini yang akan menjadikan kita meraih kebahagiaan. Karena setiap muslim dituntut untuk tahu bahwa kehidupan dia di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, bukan kehidupan abadi. Kehidupan yang ada batas waktunya. Makanya subhanallah, Allah ciptakan segala sesuatu di dunia ini ada batasnya. Dan ada masa expertnya, habisnya. Dari mulai kita sebagai sosok makhluk yang dari kecil tumbuh sampai puncak kepemudaan umur 35 tahun, kemudian masuk 40, mulai melorot lagi sampai jadi seseorang sepuh, orang tua, masuk masa manula atau bahkan sebagian ya kan masuk kepada masa jompo atau tindakan pikun dan kembali lagi seperti anak kecil. Kembali lagi seperti anak kecil yang tidak bisa membedakan, cuma bedanya ya kan jenggotan, rambutnya putih dan tubuhnya lebih besar dari bayi besar. Dan ada sebuah doa khusus yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat Islam untuk dibaca supaya tidak disampaikan kepada waktu atau kepada masa jompo hilang ingatan sedangkan kita masih hidup, karena menyusahkan diri kita sendiri dan menyusahkan orang ya kan, anak keturunan kita. Walaupun yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala menemui salah satu dari kedua orang tuanya jompo, maka jangan sia-siakan kesempatan itu untuk meraih surga, berbakti walaupun berat, sangat berat. Ngadepin anak kecil gampang, bayi kan. Nah ini ada bayi tua, jam 2 malam kamar antum ditotok, kamar kita jam 2 malam diketok, kemudian dibangun, ada apa itu? Bisnya udah siap, kita berangkat. Bis apa bu jam 2 malam? Ya bis, kita mau berangkat ini, pulang kampung, ya kan, lebarannya masih jauh. Mana kok kafe ini nggak tahu saja, orang suruh siap-siap, mana pada tidur kita mau marah. Pengennya itu kembali kepada masa lalu yang lama-lama lebih mudah dia ingat daripada yang ingat baru. Ini makanya kemuliaan Islam sangat luas sekali. Dan seperti sering saya katakan, untuk masalah toleransi, khususnya masalah tetangga ini, nggak perlu ada yang ngajarin Islam.
dan tidak ada yang perlu, ya kan, untuk memperkenalkan kepada Islam bagaimana cara dan tata cara bertoleransi. Karena Islam sudah mengatur bagaimana tata cara bertetangga, bagaimana seorang Muslim bertetangga dengan seseorang, ya kan, yang mungkin masih karib kerabatnya, tapi kebetulan rumahnya dekat dan bertetangga dengan. Apa hak-hak yang harus diberikan? Islam mengatur bagaimana tata cara bertetangga dengan seseorang yang non-Muslim dan masih terikat dengan ikatan tali kerabat. Ada Muslim dan dia tetangga kita dan terikat dengan tali kerabat dengan kita. Ada yang terikat dengan tali kerabat tapi dia bukan seorang Muslim, dan bagaimana tetangga kita yang jauh, baik dia terikat dengan tali kerabat ataupun tidak. Semuanya ada konsekuensi. Dan nanti akan kita baca bersama tentang hadis-hadis Nabi SAW yang mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Dan tidak ada komunitas non-Muslim minoritas tinggal di kalangan umat Islam yang mereka itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti ketika minoritas umat Islam berada di mayoritas non-Muslim. Sekarang ini dari sekitar 2 minggu yang lalu sampai sekarang sedang berkecamuk keributan dan bahkan pembantaian di Burma. Kita tahu kan? Umat Islam sedang dibantai di Burma sekarang, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan dunia tidak. Letaknya di kampung Rakhine atau disebutnya di sini dengan Arakan. Memang kampung Islam di Burma, dan umat Islam di Burma sekitar 10% di kalangan umat Buddha di kalangan umat Buddha di Indonesia berapa persen? 5%. Insya Allah 1 hari habis kalau mau kita bantai. Tapi berapa tahun? Dari mulai masuk di Islam sampai sekarang umat Islam jadi mayoritas di Indonesia, ada 1 darah pun yang pernah ditumpah oleh umat Islam. Umat Hindu, kalau kita mau serang mana? Bali, habis. Seluruh umat Jawa ngencingin Bali, habis. Dan bahkan umat Islam tidak bisa melaksanakan ketaatan peribadahannya di negara yang mayoritas adalah umat. Dan nanti bisa lihat beritanya di SMA negeri, wanita-wanita muslimah di Bali tidak bisa pakai jilbab dan tidak boleh pakai jilbab. Padahal pemimpin negara kita adalah umat Islam. Bagaimana kemenangan akan datang kepada umat Islam. Dan contoh mulia dari Rasulullah SAW tidak perlu dilakukan lagi. Apakah Rasulullah SAW ketika hidup di Madinah hidup sendiri dengan kaum Aus dan Khazraj tanpa ada orang kafir yang hidup di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW? Ada orang-orang kafir dari Arab Badui di sekitar Madinah yang dibawa kekuasaan kepemimpinan Rasulullah SAW. Ada orang-orang Yahudi. Apakah ketika Rasulullah SAW berhasil membentuk sebuah kekuatan
Islam, kekhilafahan Islam, kepemimpinan Islam, kenegaraan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan rakyat Madinah ketika itu sebagai rakyatnya, dan Madinah Al-Munawwarah sebagai ibu kotanya. Dari situ kemudian menyebar ke seluruh dunia. Apakah Rasulullah SAW mendolimi penduduk-penduduk muslim ketika itu? Sama sekali. Rasulullah masuk dan terbentuk sebuah kekuatan Islam. Orang Yahudi masih terus melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Mereka masih tinggal di rumah-rumah mereka dengan meteran yang seperti mereka miliki sebelum Rasulullah masuk. Mereka berkebun dan melakukan aktivitas di perkebunan mereka, berdagang di pasar-pasar mereka, di toko-toko mereka, tanpa ada sedikit pun Rasulullah melakukan intervensi. Dan ketika itu yang menguasai pasar emas adalah orang Yahudi di Madinah, dan terkenal kelicikannya, dan yang paling getol mempraktekkan riba. Oleh karena itu Rasulullah SAW bukan malah membolimi dengan menggusur pasar mereka, tidak sama sekali, tapi Rasulullah membuat pasar tanding supaya mereka tidak bisa mempermainkan harga semau sendiri atau seenak usernya, kata orang. Dan kita tahu bagaimana Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya ke orang Yahudi, ya kan? Seperti itu. Kapan Rasulullah mengusir orang Yahudi dari Madinah? Ketika mereka berbuat licik dan berkhianat kepada Islam. Kalau misalnya ada seseorang ketahuan akan membunuh presiden kita SBY, apa hukumannya? Paling sedikit seumur hidup kan? Atau digantung atau dihukum mati. Dia akan membunuh pemimpin kita. Nah, ini mereka akan membunuh pemimpin umat Islam dan Rasul dari umat Islam. Bukankah itu sebuah pengkhianatan? Menelanjangi wanita muslimah di pasar. Wanita muslimah ditelanjangi. Oh, Rasulullah naik pita. Baru ketika itu Rasulullah, itu pun masih dikasih kesempatan dari Rasulullah, baru diusir sama Rasulullah SAW. Ambil itu bangku sambil ambil bangku, ambil kursi. Waktu diusir, tanahnya dibayar loh, kenapa? Harta bendanya dibayar loh. Enggak, Rasulullah apa ini? Usir, dan Rasulullah perintahkan untuk juga apa ini? Mengangkut sebagian dari apa? Hartanya dia miliki. Silakan, tapi tanah-tanah nggak bisa diambil. Dan itu menjadi hak umat Islam, tapi bukan berarti pribadi umat Islam, tapi menjadi hak dari Baitul Mal atau istilahnya aset negara. Seperti kemaslahatannya akan dilakukan oleh negara dan akan ditentukan mana yang harus digunakan dari kemaslahatan kepentingan umat Islam secara menyeluruh. Dan kita melihat dan mungkin kenal dengan kisah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang memiliki tetangga seorang Yahudi. Kemudian sebelum masuk rumahnya mencium bau masakan dari rumahnya,
Kemudian apa kata, nanti akan dijelaskan hadisnya, kata Ibnu Umar, pasangan kita telah sampai dan tersium kepada tetangga kita yang jauh. Nah, jangan lupa berikan bagiannya atau dikirim. Nah, ini toleransi yang wajar dalam batas-batasnya, dalam konteks kemanusiaan secara umum, ya kan, secara universal. Bukan berarti pada orang Muslim dalam prinsip Islam kita ini kan, Islam itu apa sih artinya? Seseorang menyerahkan diri kepada Allah untuk tunduk, patuh, mengesahkan Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenci perbuatan syirik dan pelakunya. Membenci pelaku perbuatan syirik dan pelakunya bukan berarti itu ada orang Muslim lewat jalan tidak jotosi, ya. Bukan seperti itu. Itu bahkan dianggap sebuah kedoliman, apalagi sampai ngebom. Dengan dalih, ya kan, syubhat yang banyak yang mereka keluarkan. Ya, kamu bunuh satu, saya bunuh satu, bukan seperti itu. Tapi yang diinginkan oleh orang-orang liberal sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mengalah dalam agama kita. Ada sebuah acara di TPRI itu namanya acara lintas agama. Terus mengatakan insya Allah akan keluar beribu-ribu Gus Dur di Indonesia. Iya, dalam artian orang Muslim yang bisa mengalah dalam agamanya, orang Muslim yang siap menjual agamanya. Islam mengajarkan toleransi, tapi Islam tidak mengajarkan seorang Muslim untuk menjual agama. Rasulullah tidak melarang orang Yahudi ketika di Madinah untuk beribadah, melaksanakan kegiatan ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi bukan berarti umat Islam ikut membawa bintang David, patungnya dibuat pakai kayu seperti di dalam gereja atau di dalam pura mereka. Ikut main drama sebagai seorang yang disalib misalnya. Kali ini bukan toleransi nanti, tapi itu mempertaruhkan akidah Anda sebagai seorang Muslim. Toleransi dalam Islam bukan berarti terus wanita muslimahnya ikut-ikutan telanjang seperti wanita kafir. Wanita kafir berdemo, bersepeda tanpa busana, terus kita ikut-ikutan biar maju. Ya kan? Emansipasi sapi, pemberdayaan, pengentasan, wah, apa ini istilahnya macam-macam. Kesetaraan, ya, kesetaraan gender, tapi kita namakan danger. Kesetaraan danger karena apa? Membawa wanita-wanita muslimah umat Islam untuk melepaskan agamanya dan menjadikan Islam hanya sebagai simbol seperti agama Kristen sekarang, zaman sekarang. Nanti kalau tanya sama orang Kristen, babi halal apa haram? Mayoritas dari mereka beda. Mungkin halal, padahal di Injil haram. Tapi mereka yang paling banyak makan babi. Syariat sunnah, dan mereka mengakui secara kedokteran. Dan syariat sunat ini bukan syariatnya dari Nabi Muhammad, dari mulai zaman Nabi Ibrahim sebagai orang yang pertama kali disunat dan umurnya 80 tahun. Tapi ternyata mereka adalah orang yang paling banyak gak sunat. Kalau muridnya zina haram, apa enggak? Jelas dijinjil di haramkan dengan ayat yang jelas. Tapi antum lihat sekarang pemimpin Prancis setelah Sarkozy, tahu nggak beritanya? Iya. Pemimpin Prancis sekarang setelah Sarkozy
Kalau Sarkozy masih agak sopan, jadi pemimpin, masih belum kawin, terus pacaran seperti orang bule biasa, jalan-jalan ke Mesir, mau masuk ke Saudi berkunjung, pacarnya mau dibawa, dilarang, nggak bisa. Model itu belum jadi istri kamu, bagaimana kamu akan masuk ke Saudi? Nggak ada televisi yang memberitakan. Satu, atau melihat kalau dalam kemaslahatan apa ini kebenaran, nggak ada, diumpetin semua. Ini misinya iblis. Sampai di Mesir, toh akhirnya dia datang sendiri masuk ke Saudi tanpa pasangan mesumnya. Nah, ini kalau yang ngakuin orang biasa kan udah diomong mesum itu. Bayangkan presiden keluyuran jalan-jalan bareng dengan seorang wanita yang belum jadi istrinya. Tapi itu sebuah keindahan bagi mereka, seni itu bagi mereka. Gua lebih ganas lagi sekarang, sudah sampai masuk lebih dari 15 tahun mungkin hidup berumah tangga, punya anak ada apa tapi belum kawin. Ini presiden Mesir yang presiden apa? Prancis yang sekarang, dan tidak mau kawin. Dia seperti ini aja, jadi enjoy. Kapan waktunya kayak kucing, tinggal nyari aja datang. Harus dibuat lagi. Dan semua manusia diam 1000 bahasa. Lucu. Giliran umat Islam yang memakai syariat Islam, pakai cadar, teroris. Ya belum terorisnya, ya belum anarkisnya, ya belum ninjanya, ya belum konservatif, macam-macam tip. Wanita planet Dan lain sebagainya. Tapi ini yang nggak kawin, kumpul kebo kan? Nggak ada satupun yang memberitakan kumpul kebo. Dan diberitakan di berita-berita sebagai sebuah kebanggaan. Presiden Prancis sekarang ini belum kawin, bangga. Nah, kembali pada pokok masalah saudara sekalian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sedikit apapun. Ini wasiat yang pertama dalam surat An-Nisa, perintah untuk hanya beribadah kepada Allah, mempersembahkan ketaatan pelaksanaan syariat Islam hanya kepada Allah dan untuk Allah semata, dan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit apapun, karena Allah adalah merupakan zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Allah adalah zat yang berdiri dengan keesaannya dan tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Tapi selain Allah adalah merupakan ciptaannya yang bergantung kepada Allah Taala. Makanya disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, ya kan, Allahu ahad, Allahus samad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dan peribadahan kita persembahkan hanya kepada Allah dan untuk Allah semata. Wabil walidaini ihsan. Wasiat kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Allah perintahkan seseorang muslim setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sedikit apapun, datang perintah setelahnya dan berikutnya adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya ini perkara yang sangat penting. Kalau orang tua belum masih tetap tidak bisa berbakti. Berbakti kepada orang tua setelah meninggal, banyak hal diajarkan oleh Rasulullah untuk kita masih bisa istilahnya kirim pahala, dan itu sebagai sebuah nama bakti kita sebagai seorang anak. Baik
dengan kita menyambung tali silaturahmi kepada keluarga bapak kita, ya kan? Menyambung tali silaturahmi kepada keluarga ibu kita. Dan sambungan tali silaturahmi ini adalah merupakan pahala nilai plus yang sedang dilakukan oleh anak yang soleh ini kepada kedua orang tuanya. Dalam artian anak itu kirim pahala kepada orang tua karena dia menyambung tali silaturahmi. Banyak yang disebutkan dalam hadis Nabi, perintah untuk kita berbakti kepada bibi kita, paman kita sesudah kedua orang tua kita meninggal, karena itu adalah merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita setelah mereka meninggal. Kita melihat mana teman dekat kedua orang tua kita yang dahulu secara rutin kedua orang tua kita selalu menyambung tali silaturahmi kepada mereka, tidak berhenti kita lanjutkan. Orang tua kita atau ibu kita punya pengajian kecil-kecilan tiap minggu yang dilakukan di rumahnya, kemudian meninggal, kita lanjutkan. Walaupun pengajian kecil, ngaji Al-Quran, jadi biasa belajar ngaji. Tiap orang baca 5 ayat, terus sampai khatam Quran, dengan didatangkannya seorang guru ngaji yang nanti membenarkan bacaan yang salah seperti itu. Ini adalah merupakan salah satu bentuk cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak lagi kita bersedekah atas nama kedua orang tua kita atau berkorban pada hari Idul Adha. Kemudian ya kan kita bisa menghajikannya, mengumrohkannya, dan kesolehan yang dilakukan oleh seorang anak itu merupakan bakti dia kepada kedua orang tua atau tidak. Karena kan tidak mata Ibnu Adam itu apa amal itu illa adalah bila anak Adam itu wafat, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ya kan, ada kata-kata soleh yang baik dalam beragama. Dan baik dalam beragamanya di sini adalah dia ikhlas dalam menunaikan ketaatan beragamanya, dan cara beragamanya mengikuti tuntunan dan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang dikatakan sebagai anak yang soleh, mendoakan kedua orang tua. Jadi kalau anak yang soleh, anak yang baik, nggak perlu pakai ya kan ikrar dulu, ya kan, mau baca Quran dibuka, saya ikrarkan dengan ini, saya Fulan bin Fulan akan mempersembahkan bacaan Al-Quran saya ini dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya saya kirimkan kepada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nah, kirim lagi Al-Fatihah 2, Al-Fatihah 3 enggak perlu. Gak perlu pakai diniatkan setiap situ ngaji, baca Quran, Allah sudah bukakan rekening untuk orang tua kita. Orang tua kita sudah dapat transfernya langsung, otomatis, terus terkirim. Kenapa? Karena Rasulullah kan mengatakan al-waladu min sa'yi, ya kan, min kasbi. Maka Rasulullah anak itu adalah merupakan hasil usaha, ya kan, kedua orang tua. Orang yang mungkin nggak didik aja masih bisa dapat pahala dari kebaikan anaknya, apalagi orang tua yang memperkenalkan, mendidik, mengajari tentang Islam sampai dia jadi anak yang soleh. Susul itu apa? Itu apa lagi nanti? Yang lainnya. Kemudian disebutkan semua itu sampai anak cicit. Kemudian
Setelah bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, wa bidil qurba, ya kan, kepada karib kerabat dekat. Karena seperti sering dijelaskan bahwasanya sedekah kepada saudara pahalanya lebih besar daripada kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat. Karena bersedekah kepada karib kerabat, seseorang mendapatkan pahala silaturahmi dan mendapatkan pahala sedekah itu sendiri. Jadi setiap muslim itu melihat ketika dia memiliki kelebihan harta, dia menjadi orang yang mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan zakat, dia lihat siapa paling dekat dari karib kerabatnya yang paling dekat, yang paling membutuhkan untuk pertama kali mendapatkan kucuran, mendapatkan sedekah. Jelasnya orang-orang yang tidak di bawah tanggung jawabnya. Kalau bapak nggak boleh dikasih sedekah sama ibu, karena ini dikasih dari zakat. Kedua orang tua adalah tanggungan kita, khususnya anak laki-laki. Anak perempuan kan ikut suami, dia tidak berpuasa, apalagi mungkin dia adalah anak perempuan yang tidak bekerja misalnya, yang cari nafkah suaminya. Tapi kalau anak laki-laki, dia bertanggung jawab penuh kepada kedua orang tuanya. Kalau misalnya punya 6 anak laki-laki, 3 anak perempuan, yang paling utama untuk bertanggung jawab kepada bapak ibunya adalah 6 dari anak laki-laki tersebut. Tapi bukan berarti anak perempuan tidak berbaik, ya kan, atau istilahnya berbuat baik pada kedua orang tuanya, tetap. Bahkan kesolehan wanita, kebaikan seorang wanita, khidmatnya seorang wanita kepada suaminya, ketaatan seorang wanita kepada suaminya adalah nilai plus bagi kedua orang tua, pahala bagi kedua orang tua. Kemudian wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal jaridil qurba, apa? Tetangga dekat, ada tetangga dekat. Wal jaril junubi, ada tetangga jauh. Wassahibi bil jambi, teman sejawat, atau teman yang bekerja bersama kita di tempat kerja, sahabat kita. Karena persahabatan dalam Islam ibadah, loh, hati-hati. Persahabatan dengan Islam ibadah, dan kalau ada orang yang mau bersahabat dengan seseorang karena lihat, wah, tajir nih, urusnya banyak, istilahnya bisa di kata orang tetet gembis, ya kan, atau tiki biar keluar. Nah, ini niat yang bersalah. Anda kalau berteman ikhlas karena Allah, jangan takut. Kalau kamu ikhlas karena Allah dan teman itu adalah orang yang mampu, insya Allah bakal bahagia. Kenapa? Karena niatnya benar. Orang yang niatnya ikhlas karena Allah dapat semua. Orang yang mau kawin, perempuan mau kawin, yang lama datang dilihat, mobil teruntung. Ini kan mobil teruntung yang tung kayak hasil lama ya. Mobil teruntung ya level. Padahal dia sendiri nggak punya, miskin. Cuma karena apa? Punya muka menang cantik, pasang harga. Yang datang mau ngelamar nggak pakai mobil, enggak nyari yang datang pakai mobil. Mobil sewa, dia nggak taunya. Datang, ya kan, waktu itu yang masih ngetren kan kapsul untuk peringkat daerah istilahnya. Hijab kapsul, habis itu Minora. Udah ngetren, oh iya ada mobilnya, ada apa? Baru diterima, baru berjalan berapa bulan bangkrut.
bubar suaminya, jatuh dagangannya misalnya, dia benar-benar kaya memang. Apa sikap kamu? Alam. Dia tidak berani. Niatnya salah, akhirnya Allah nggak berikan keberkahan. Saya tidak akan nikah sama suami berkaki kecil punya mobil, ya kan? Habis itu berapa bulan toh? Tinggal. Ternyata lelaki yang bukan soleh. Karena barometernya apa? Punya mobil, bukan yang soleh. Allah berikan nih punya mobil. Hidupnya selalu dalam kegelisahan. Mau ditinggal sendirian suaminya di rumah, nggak tenang. Kenapa? Takut nanti geragai pembantu. Karena udah sering ketahuan di mata kepala sendiri. Apa yang di depan disikat, kucing ada disikat. Ini yang kamu inginkan, Allah berikan sekarang. Makanya kan dalam hadis innamal a'malu binniyat, kemudian innamal a'malu binniyat, benarnya amalan karena ini. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, Allah akan balas setiap hamba atas apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, fa hijratuhu ila Allah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Allah dan Rasulnya. Allah yang buat alam ini loh, yang buat emas, batu bara, emas hitam, minyak bumi, semua Allah. Seluruh alam ini engkau akan mendapatkan keberkahan. Faman kanat hijratuhu limra'atin yankihuha, ya kan? Atau malin, hijrahnya karena perempuan yang akan dia nikahi atau dia dapatkan, kebetulan perempuan yang dia cintai ikut hijrah, dia kejar juga. Mana kolom dikejar. Yang penting bagaimana bisa mendapatkan wanita yang dia kasih, yang dia cintai. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Dunia terasa hambar. Antara itu Eropa dan di Barat Romeo dan Juliet, kalau di negeri Arab Kais dan Laila. Ya, sampai kalau saya nggak bisa dapat dia, saya mau bunuh diri. Maka Allah akan berikan sesuai apa yang dia inginkan. Mungkin dapat perempuan yang dia inginkan, tapi tidak mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Mungkin dapat harta, tapi nggak ada keberkahan. Nah, berteman dalam Islam ibadah. Dan bahkan salah satu orang yang akan dilindungi oleh Allah di hari tidak ada perlindungan, kecuali perlindungannya adalah teman yang bersahabat karena Allah. Karena Allah berpisah pun karena Allah. Masing-masing pergi, ya kan? Yang satu ke Saudi, yang satu ke Jepang, tapi tetap saling menjaga, saling menasihati dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Taala. Ketika berkumpul pun berkumpul dalam ketaatan kepada Allah Taala, saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah. Ini persahabatan yang dibangun atas Allah akan ada. Tapi persahabatan yang dibangun karena selain Allah akan ketahuan. Habis manis sepak dibuang, masih kaya ditunggui, melarat ditinggi. Sahabat bisnis namanya. Nah, itu sahabat bisnis. Yang banyak sekarang itu sahabat bisnis. Kemudian wabnus sabil, orang yang berada dalam perjalanan atau sedang dalam keadaan safar. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min," 3 kali. Tidak beriman dan tidak beriman. Qila man ya Rasulullah? Ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah?
yang tidak beriman ini. Siapa mereka? Kenapa dikatakan tidak beriman? Qala Rasulullah bersabda, alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu, yaitu yang tetangganya tidak bisa aman dari kejelekannya, keburukannya. Dibuat nggak tenang terus tetangga, diganggu. Kalau nggak diganggu sama mulutnya, diganggu dengan tangannya. Makanya Rasulullah katakan tidak dianggap sebagai seorang yang beriman. Wa minal adab ma'al jar ihsan ilaihi. Karena itu di antara adab kita seorang muslim kepada tetangga adalah berbuat baik. Luas sekali loh makna berbuat baik itu. Tidak perlu saya tafsirkan dengan panjang lebar. Berbuat baik pada tetangga berarti kita melakukan segala kebaikan, dan lawannya adalah kejelekan. Wa it'amuhu mimma ta'kul wa tashrab bima'ruf, dan kita memberikan makanan atau bisa jadi dalam bentuk hadiah dari apa yang kita makan dan kita minum dengan secara baik. Ingat, dengan secara baik. Banyak orang kan maksudnya baik, insya Allah kita harus nudon, ingin ngasih tetangga kan, tapi nggak cermat, ngasih sesuatu nomornya sudah expire. Orang kalau ngasih orang itu hargai diri kita dulu. Kalau kita kesulitan, Ya kan? Kita aja nggak doyan ngasih, nah ini udah buang nanti. Miskin ini semua imam. Karena di situ kita akan menghargai diri kita. Nah kalau yang terima terus kelihatan expert, barang expert dikasihkan, berarti kita sedang tidak menghargai diri kita sendiri di hadapan manusia. Mau ngasih dirapikan, ya kan? Makanan acak-acakan, walaupun mungkin bekas makanan kita dan tangga pun kita nggak tahu kan, mungkin masih bersih, tapi rapikan. Atau mungkin dia berada di bawah kita, tapi nggak punya, tapi rapikan, hargai. Orang Rasulullah itu memerintahkan petugasnya untuk memberikan zakat atau mengajarkan kepada umat Islam dalam tata cara memberikan zakat. Jangan sampai orang yang miskin datang ke rumah kita, tapi kita yang datang kepada miskin. Apa sih? Untuk menghargai jiwa seorang yang gak ngemis. Makanya kenapa dibuat badan amil zakat, narikin zakat dari orang kaya, kemudian didatangi orang yang miskin sampai ke rumah, sehingga orang nggak tahu kalau terima amplop. Jangan sampai ya kan mereka yang datang 30.000 rupiah tapi nyawa melayang, injek-injekan, yang ngawur yang bagi zakat. Orang masih dalam keadaan kehidupannya sulit, bagikan zakat seperti itu. Dan manusia kasih yang injek-injekan seperti hanya untuk mencari 30.000. Kalau mereka punya lebih dari itu, apa aja lah 3.000 nggak dilirik 30.000. Kemudian wa'adamu hadiyati bisyai'in, jangan sampai kita menyakiti tetangga kita dengan sesuatu apapun. Wa an la tamna'uhu min isti'mali jidarika al-mujawir lahu wa ikram. Jangan sampai kita menghalangi, melarang, ya kan, menggunakan tembok rumah kita ini hiasan, ya kan, untuk memuliakan mereka. Kemudian, Bu minta tolong ya, kenapa?
apa ini? Minta airnya ini, kemudian motornya masih mati, nggak bisa ini masang selang. Oh ya jangan banyak-banyak itu meterannya ya. Masing-masing saling, ya kan? Ya kita pun yang namanya minta terus jangan secukupnya, sepantasnya, ya kan, sebagai orang yang apa ini datang dengan nama meminta. Tangga mungkin punya apa istilahnya, dan kita pun harus sadar kita punya pohon, kemudian pohonnya menjorok ke rumah tetangga, terus mangganya belantung di rumahnya tetangga. Ini kan memancing. Nah, orang yang punya pohon itu pun harus sadar, ini bukan area kita ini. Jadi menjorok, hanya mendorong apa gentengnya di pohon bocor. Sebelum terjadi itu tebang, potong, panen, kasih cicipi. Walaupun nggak perlu ngasih 1 kilo untuk keranjang, enggak, berikan. Ikut menikmati apa yang kita makan, itu harga yang sangat. Kalau namanya jatuh itu apa? Mangganya Yang relakan aja paling satu. Ya nggak tetap juga sih, itu bukan mangga dari kita, tapi paling tidak orang yang tangganya itu berikan nih mangga aja. Berempat, tahu tangga yang baik pun ambil aja Pak. Apa? Saling memberi dan saling menerima, saling menghormati. Datang rombongan kepada Rasulullah, orang kaya bisa berbuat lebih banyak kebaikan dari kita. Kita sholat, mereka sholat. Sholat sunnah, kita juga sholat sunnah. Mereka puasa, kita juga puasa. Mereka bisa bersedekah, kita nggak bisa sedekah. Kalah dong kita ya Rasulullah. Sama Rasulullah diajarkan, ya kan, untuk berpikir, bertasbih, ya kan. Kemudian beritanya sampai kepada orang kaya, datangnya dari Rasulullah, mereka sekarang juga ikut tasbih juga. Kata Rasulullah, Allah berikan kemuliaan atas satu dengan yang lain. Ya, tapi intinya amal baik itu tidak terputus, tetap bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang melakukan amal soleh itu enggak pilih, ya kan, wah ini orang kelas atas ini berarti amal solehnya ini, orang kelas bawahan ini, semuanya terbuka, tidak memandang kaya miskin dan lain sebagainya. Tapi mungkin hikmahnya wallah lebihnya bagi orang-orang yang terikat dengan kekerabatan Rasulullah SAW, karena mereka mendapatkan apa ini? Ya kan? Apa yang Indonesia pun masuk sebagian mendapatkan tugas. Nah, tapi ya gitu, nyari duitnya di sini, dapat duitnya di sini, kayanya di sini, ada semua yang jelek-jelek. Nah ini kan nggak lucu namanya. Seharusnya orang dari nggak jangan mau duitnya juga dong. Ini nggak mau duitnya, nggak mau orangnya. Kemudian wa ada ifsya asrarihi, tidak sama sekali menyebarkan aib tetangga di kurangan tangga, karena kan mungkin kalau tetangga kita mungkin kita dengar lagi ribut, lagi perang, ya kan, lagi bertengkar, terus kita panggil semua, dengerin lagi. Jangan, kita tutup aib, tidak boleh kita sebarkan. Waladul basari an maharimihi, dan kita menutup pandangan atau menundukkan pandangan dari para mahram tetangga kita. Bukan malah diintip, naik genteng, ngintip, ya kan, istri tetangga. Makanya kan Rasulullah mengatakan berzina dengan istri tetangga dosanya lebih besar daripada kalau orang pergi ke lokalisasi untuk berzina. Oleh semuanya haram, ya kan, jelas. Tapi berzina dengan istri tetangga lebih besar. Apa itu dosa? Karena ada ikatan apa? Hak bertetangga.
wa taqdimul hadaya ilaihi, saling memberikan hadiah. Kata Rasulullah, tahadu saling memberikan hadiah maka saling mencintai. Wah, berarti enggak harus yang mahal, enggak. Tapi nilai rasa cinta yang akan tumbuh karena saling memberi hadiah itu. Wa kaful adza anhu, dan kita menahan diri jangan sampai menyakiti tetangga kita. Wa ib'ad asyururi anhu, ya kan, dan menjauhkan segala kejelekan dari tetangga kita. Wa adamun niza' ma'ahum, jangan sampai kita terlibat dalam pertengkaran. Ini sering hanya karena permasalahan sepele. Yang ribut anak-anak kita, anaknya sudah akur, bapaknya masih musuhan. Ini anak bertengkar ya, anak kecil sih ya. Anak kecil tuh lihat, bertengkar sebentar, 1 jam udah balik lagi. Wah, ini orang tuanya kayak anak kecil sama, gak menggunakan nalarnya. Orang sudah tua, sudah jenggotan. Dia yang pukul dulu anak saya ribut bicara saya, nggak bisa ini. Diam-diaman 3 tahun, anaknya udah boncengan barang aja. Main. Kemudian wadamu dia tidak alaih, apalagi sampai ya kan melakukan sesuatu yang menyakiti mereka. Wa iyadatuhu idza marid, menjenguk mereka ketika sakit, salah satu adabnya. Wa tiba'u janazatihi, mengantar jenazahnya ketika wafat. Wassalamu alaihim, mengucapkan salam kepadanya. Wa ijabatu da'watihi, memenuhi panggilan dan undangannya. Wa muawanatihi wa musa'adatihi, menolong, membantu mereka. Kalau ada apa-apa yang pertama datang siapa? Tangga kan. Adik kita di Jakarta, api ya kan keluar di rumah kita, terus kita panggil telepon dulu, tolong. Manggil adik kita enggak, mesti tetangga dahulu. Kemudian wabadul nasihat lahu, usaha saling memberikan nasihat. Wa idastan sahaka, apabila minta nasihat kepada kita, kita berikan nasihatnya. Jadi ada salah satu hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Kalau yatahu ya'mal ithman, kita melihat mereka melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat, maka kita nasihati dengan cara yang baik, bukan kita buka aibnya. Karena nggak ada orang yang mau dibuka aibnya di depanmu kecuali dia sendiri yang membuka aib diri dia. Au yasiru ila dhararin, atau bahkan menyebabkan kecelakaan terhadap tetangga kita. Mumin adabihi ada mutakabbur alaih, tidak sombong. Kalau sa'ir haddaka, nah, jangan sampai kamu itu berjalan di hadapan manusia dengan menampakkan pipinya, ya kan? Caranya nggak mau seperti ini, ini mau lahar atas, merasa darahnya biru. Wal iftikhar, menyombongkan diri. Wa amalu ma yughidu qalbahu, melakukan amalan yang menyebabkan, ya kan, menyakiti hati tetangga kita. Ngecek istilahnya, melecehkan, atau hati anak-anaknya bahkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, khairul jirani indallahi khairuhum li, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah tetangga yang baik kepada tetangga yang lainnya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga, Rasulullah bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Dan Jibril terus mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai seakan-akan aku menyangka itu tetangga akan dapat warisan. Saking seringnya wasiatnya Jibril. Wa minal adab al-jar adamu at-tasannut lahu bis-sama'. Di antara adab dengan tetangga kita, jangan sampai kita ini istilahnya sengaja mencari-cari, ya
kan kesalahan atau mencari-cari mendengarkan berita, ya kan, sampai muter-muter tujuannya mau cari ingin tahu ini, padahal ketika tahu beritanya pun nggak dapat duit, wala nggak dapat manfaat, ya kan. Cuma ada kayak itu orang yang hasad dan dengki mendapatkan kepuasan kalau dia bisa mendapatkan sesuatu yang kayak orang narkoba yang mendapatkan suntikan narkobanya, setelah disuntik baru ketahuan ternyata seperti ini, ketahuan ternyata seperti walaupun memang ada perbuatan tapi tidak boleh kita sebarkan. Wastima ila asrarihi, mendengarkan rahasia-rahasianya. Awin nazar ila hurmatihi, kan, atau melihat kepada sesuatu yang menjadi apa ini, keharaman atau mahram yang tidak sepantasnya untuk kita lihat. Qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW sabda, la tabaghadu, saling membenci, wala tadabaru, saling bermusuhan, wala yabi' ba'dakum ala bai' ba'd, jangan sampai salah seorang muslim itu membeli, ya kan, pembelian orang lain. Artinya ada teman kita yang sedang berjual beli, jangan sampai kita memotong di dalam lipatan. Lain kalau sudah selesai, ya kan, nggak jadi baru kita masuk. Masih sedang berjual beli, nah ini bagus, terus kita masuk dalam lipatan, ya kan, dan memunting dalam lipatan, istilahnya udah nggak boleh, saya aja tambahin nih, nah, nggak boleh, itu diharamkan. Wa qumu ibadallahi ikhwana, jadikanlah hamba Allah yang bersaudara. Al muslim wal muslim, seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim yang lainnya. La yadhlimu, jangan sampai mendoliminya. Wala yakhdiruhu, ya kan, merendahkan. Wa yahtiruhu, melecehkan. Bihasbi imri'in minasyarr an yuhqira akhahul muslim, cukup kejelekan bagi seorang muslim disandangkan kepada orang tersebut bagi mereka yang menghinakan dan merendahkan seorang muslim yang lainnya. Kullu muslim ala muslimi haramun, setiap muslim dengan muslim yang lainnya diharamkan. Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kemuliaannya. Darahnya untuk ditumpahkan, dibunuh, hartanya untuk dicuri atau diambil dengan sesuatu yang tidak hak, ya kan. Datang ke rumah saudaranya tujuannya memang, ya kan, cari utangan, tapi bukan utang aja, niatnya adalah ngeplang, nggak bayar, tujuannya biarin, tak cari-cari, duitnya banyak tuh orang. Kebetulan orang macam seperti ini, ya kan, memang nyari tempat-tempat yang subur dan hidupnya dari lubang tutup lubang, mempraktekkan lah rumah Iram, jadi nyari. Dan pinter-pinter mayoritas, dan biasanya saling membantu, bukan alal birri wa taqwa, tapi alal ithmi wal udwan, saling membantu untuk menipu. Dan maaf, umumnya mayoritasnya kerjanya pada mejeng di depan pegadaian. Hati-hati, bukan semuanya ya, tapi umumnya. Satu yang berhasil masuk, woi, fotonya bagus, datang lagi bawa teman lagi, datang lagi bawa teman lagi. Dan hebat-hebat, ada yang bawa pegangan ini, ada yang bawa pegangan itu, ada yang bawa pengasihan, biar apa? Ini ya kan, biar keluar. Tujuannya di situ udah. Orang yang seperti macam ini, Rasulullah sudah mengatakan orang yang datang ke rumah saudaranya untuk mencari pinjaman, tapi dia butuh memang, dan hatinya murni tulus, karena dia adalah sebagai orang yang butuh. Allah akan mudahkan untuk bisa mengembalikan dengan sesuatu yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, orang yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar. Tapi orang yang datang ke rumah saudaranya tujuannya untuk memplang, mencelakakan atau merugikan saudaranya, apa janji Rasulullah dalam hadis tersebut? Allah tidak akan mudahkan baginya untuk bisa membayar, walaupun utangnya tinggal 50 real misalnya, atau utangnya tinggal 100.000.
Allah tidak mudahkan untuk bisa membayar. Dan padahal ada uang di sakunya, sekali tinggal ngasih tak udah selesai. Mau biarin udah kaya, ini itu ada. Allah tidak mudahkan untuk bisa membayar. Utang penyakit itu ya, utang penyakit ya. Makanya Rasulullah menghindarkan manusia dan mengatakan untuk tidak membiasakan diri utang. Kenapa? Karena umumnya orang utang, kata Rasulullah itu ya imam berkhianat atau menjadi pembohong. Hati-hati menumbuhkan sifat khianat dan berbohong. Dan banyak orang gampang, nanti dulu lah. Ada duit di depannya, tinggal dia bayarkan selesai utang. Seharusnya dia saya tidak tawakal kepada Allah, rezeki Allah akan datang. Dan mungkin karena kebaikan saya ini dan ketaatan saya ini mengembalikan hak orang lain, Allah akan bukakan pintu rezeki kepada saya. Tapi ini enggak, setannya muter. Kamu kalau bayar sekarang nanti akhirnya ini modalnya kurang. Nanti aja buat tambahan modal ini dulu, baru nanti dibayarkan. Oh iya ya, nanti dulu. Mulai alasan ngomong, nah kalau itu datang ngomong nggak ada apa, ngajarin bohong sama anaknya. Terus itu kucing-kucingan. Terus seperti itu. Nanti datang lagi, ya kan? Iblisnya nggak berhenti gitu aja. Masih kurang lagi modalnya, nanti penghasilannya besar. Kalau kamu buat bayar utang, ya kan modal kamu berkurang, keuntungannya pun sedikit. Nanti dulu lah, waktu teman dekat kok, insya Allah pengertian bisa menguntungkan. Tambah nanti dulu, terus segitu, mundur, sampai akhirnya meninggal. Gak ada yang tahu urusan utangnya kecuali dia sama yang ini dua ini. Masing-masing, lah mau nagih kepada keluarganya dong, gak pernah ngasih tahu. Mana buktinya? Gak bisa diberi. Akhirnya siapa yang nanggung? Semuanya. Iya. Kalau mau menyaur hutang tapi orang yang nggak ada gimana? Kenapa? Sedekahkan atas nama. Sesuai dengan apa? Keluarga Iya. utangnya. Sedekahkan atas nama. Atau keluarganya dicari dulu, jangan langsung dibilang. Keluarganya pun dicari. Orang udah nggak ada punya ahli waris emang dia. Anak-anaknya, istrinya. Nah kita berikan kepada mereka. Kan? Kecuali memang batang kara dan sama sekali tidak punya siapa-siapa lagi kalau kita sedekahkan atas namanya. Tapi kalau masih ada keluarganya, dapat semua kita berikan kepada yang terdekat dari keluarganya. Nah, makanya ini kebiasaan yang banyak tersebar di orang-orang kita. Makanya saya pernah punya seorang paman yang berada dalam punya bank syariah itu. Orang itu dengan bank syariah merasa dirugikan. Utang, nggak ada bunga. Ya. Tapi muskilahnya ngemplang, sehingga cadangan bank itu semakin berkurang. Nanti aja, karena kebiasaan masyarakat kita ini hidup dengan kebiasaan kapitalis. Mereka akan mementingkan orang yang melakukan riba daripada yang mempraktekkan syariah. Coba giliran ngutang sama Cina, takutnya main tampung. Tapi giliran ngutang sama orang yang memang mempraktekkan Islam, nanti dia kan nggak ada bunganya. Udah banyak. Tapi giliran sama yang mempraktekkan rentenir, cepat yang tampung. Karena kebiasaan masyarakat kapitalis kita. Mau ngemplang harus ngambil motor aja dah, kredit motor. Habis kredit motor dapat semua, ngilang, bawa ke Sumatera, Kalimantan, jual di sana. Enak. Makanya bukan lebihkan Saudi di sini, jual mobil hatta nggak ada BPKB-nya bisa. Anggap dia masih dia dijual bisa, karena ditopang dengan kekuatan Tanya sama teman-teman yang kerja di Toyota atau semua, nunggak mobil diambil, parkir, sebulan 2 bulan datang lagi, ini bayar berapa? Ambil mobil sekarang lagi. Coba di Indonesia,
Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan diambil sama leasingnya, hilang mobil. Duit kamu hilang semua. Betulan malah. Kan itu orang yang kekuatan nggak ada BBM jual bisa. Dealer nggak ngejar orang yang beli. Ngejarnya, iya kalau dia bisa. Kalau di sini nggak dikejarnya orang yang beli, yang belinya. Siapa yang tanggung jawab juga? Makanya ada Toyota menerapkan sistem penanggung jawab. Ini PK penanggung jawab itu. Mobilnya orang yang udah beli, karena ditopang dengan kekuatan tuh. Banyak surtok malakiyah, atau surtok malakiyah. Iya. Polisi kerajaan di penjara. Sebabnya apa? Bukan dia yang utang, dia jadi penanggung jawab bagi saudaranya. Ngambil mobil, saudaranya ini ngemplang. Sama pihak dealer diambil dia, penanggung jawabnya masuk. Sudah kenapa dia mau jadi penanggung jawab? Ya udah beli mobil, nggak akan diutik sama sekali oleh dia. Mau keluar bayar. Kalau Indonesia, wah, udah debt kolektornya memang bajingan khusus yang disediakan untuk ngejar-ngejar tukang ngemplang juga. Ya udah, ribut berkelahi apa? Wah, peradali motor dijual. Bila mau ngambil, udah pretelan, tinggal plastiknya toh. Jadi mau masyarakat yang penting bagaimana bisa nakal-nakalan lebih dulu. Siapa yang pintar nakal lebih dahulu. Kemudian, wa idza kana al-jar musliman wa qariban pada salah hukum. Kalau misalnya tetangga itu adalah seorang muslim dan terikat dengan kekerabatan, maka ada 3 hak. Ya kan? Tetangga muslim dekat dengan kita dan saudara lagi, karib kerabat. Ada 3 hak yang harus kita tunaikan. Hakul Islam, hak salah seorang muslim. Hakul qarabah, hak, ya kan, kedekatan sebagai saudara. Wa hakul jiwa, dan hak bertetangga. Wa idza kana musliman ghairu qarib. Kalau dia adalah seorang muslim tapi bukan karib kerabat atau tidak dekat, bukan orang yang dekat letaknya dengan kita. Aw qariban ghairu muslim, atau dekat dengan kita, langsung nempel tetangga kita setelah kita, tapi bukan muslim. Ada 2 hak. Ghairu qarib, idza kana musliman ghairu qarib, atau qariban ghairu muslim. Jadi ada, ini tetangga kita, mas terikat dengan karib kerabatan dengan kita, tapi dia bukan seorang muslim, masih tetap juga ada hak kerabat dan hak bertetangga, tapi tidak ada hak Islam. Nah, ya kan, tetangga kita yang muslim tapi jauh, maka dia memiliki hak Islam, ya kan, dan hak bertetangga. Secara kekerabatan memang jauh, begitu. Wa ghairu muslim, dan yang bukan orang Islam, falahu hakun wahid, punya hak satu, yaitu hak bertetangga. Wa ma aqrabu liman zil fa huwa aula, yang lebih dekat dengan rumah kita itu yang lebih utama. Seperti disebutkan dalam hadis yang dibawa oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, inna khalili, sungguhnya kekasihku, ausani, mewasiatkan kepadaku, idza tabakhta maraqan, kalau masak apa? Marak sop. Masak sop, wah, ya kan? Fa'akthir ma'ahu, perbanyak airnya, sopnya ini. Tumandur ahli bait min jirani, perhatikan keluarga tetanggamu. Fa'asibhum min habi ma'ruf, maka berikanlah bagian yang baik kepada mereka. Bagian yang baik, bukan ketika sudah mulai kecut kasih kenyang.
Itu yang nggak enak. Ukur diri kita aja nggak doyan, kita aja nggak mau. Hargai dirimu sebelum kan kamu apa ini tidak dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu minat adab ajar ziarah, berziarah kepadanya fil munasabat wa muasatihi, dalam kesempatan acara-acara mereka selama tidak ada kemaksiatan, wa muasatihi bin afrah wal atrah bin amahu, ya kan, dan melapangkan mereka, memudahkan mereka dalam kesempatan apa ini istilahnya apa ini acara-acara mereka, ya kan, kita ikut membantu, ikut meringankan beban mereka dan memberi makan kepada mereka. Makanannya apa yang kamu makan? Wal hadiah atau hasbal istita'ah wal al-munasibah. Dan memberikan hadiah yang kita mampu dan hargai. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.